Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita masih berada di segmen kajian sehatmu, yaitu sejarah hebat tokoh Muhammadiyah di channel kesayangan kita, yaitu Kajianmu Magelang. Bersama dengan saya sebagai host di sini, nama saya adalah Arinita Diahulandari dan partner saya Yanita Prejati Yuswaningrum. Kami dari SMK Muhammadiyah Mungkit, the largest vocational school in Magelang. Nah, seperti biasa, kita masih ditemani oleh Ustadz HM Nasiruddin MA. Beliau ini adalah pemerhati tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, selamat siang Ustadz. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Ustadz, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh Muhammadiyah yang bernama Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA. Ustadz, sebelum kita masuk ke tentang sosok dari Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini, kami ingin menanyakan tentang kesan-kesan yang ada di hati Ustadz tentang sosok beliau ini. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini dari golongan pemikir. Temannya adalah Nurholis Majid, Munawir Sadzali, dan lain-lain. Hanya pemikir. Tapi beliau itu meskipun pemikir, karena orang Muhammadiyah dan punya pengalaman cukup lama di Muhammadiyah, alhamdulillah beliau ketika kemudian diberi amanah untuk menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau sedia. Sehingga ini ibaratnya kan sosok yang berumah di atas angin, tapi sedia turun gunung. Istilahnya semacam itu beliau itu. Oh, berarti beliau ini adalah bisa dibilang adalah sosok intelektual ya Ustadz. Saya pernah baca-baca nih Ustadz, bahwa Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini dikenal sebagai intelektual turun gunung. Nah, istilah intelektual turun gunung itu apa ya Ustadz maksudnya? Ya, seperti tadi, intelektual itu pemikir. Pemikir itu kan biasanya tidak berkaitan dengan hal-hal sehari-hari. Yang dipikirkan itu kaitannya dengan hal-hal yang ideal. Konsep-konsep, baik itu keagamaan, kebangsaan, dan lain-lain semacam itu. Tapi beliau memang seorang intelektual. Tapi karena beliau itu orang Muhammadiyah, kelahiran dari Kauman Jogja, juga putra seorang kiai, nah, mau tidak mau beliau terlibat semacam itu. Ketika diberi amanah, beliau tidak menolak. Artinya beliau, dan itu bagus sekali sebagai orang Muhammadiyah. Mau diberi amanah kok, mengapa kemudian ditolak? Dan itu istilahnya di situ istilahnya turun gunung. Artinya tidak kemudian di atas angin, tapi sedia untuk menangani dan memimpin umat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut sebagai intelektual yang turun gunung. Semacam itu. Berarti ini ya, kita sebagai sosok guru pun juga harus meneladani sosok Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini. Iya, tentunya. Terus selanjutnya, ini Ustadz berkaitan dengan perjalanan hidup dari Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini. Seperti apa ya Ustadz? Ya, beliau orang Kauman Jogja, yang pada awalnya itu sekolah rendah di Suronatan, sekolah Muhammadiyah. Selesai, kemudian beliau oleh orang tuanya dipondokkan di Pondok Termas, Pondok Salafiyah. Dan sehingga teman-teman beliau banyak yang Nahdlatul Ulama, banyak sekali semacam itu. Usai itu beliau kemudian melanjutkan tingkat menengah. Nah, sempat beliau sewaktu sekolah menengah itu sempat menjadi anggota ya Serdadu. Sewaktu Belanda kembali ke Indonesia, Clash, itu beliau menjadi anggota batalion Hizbullah pada waktu itu. Kemudian melanjutkan sampai dengan ke, kalau sekarang namanya UIN Jogja, tapi pada waktu namanya kan istilahnya apa? Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Usai itu kemudian beliau sempat melanjutkan ke
Baghdad. Oh iya. Baghdad di Irak, dan setelah itu kemudian beliau sempat mengambil master itu di Darul Ulum Kairo. Nah, semacam itu, dan kemudian kembali ke Indonesia, dan beliau kemudian cukup serius, dan di awal begitu sampai ke Indonesia sempat menjadi dosen di UGM, dosen di UGM di filsafat utamanya, tapi juga di Fakultas Hukum. Nah, beliau kemudian di Fakultas Filsafat itu sampai dengan menyelesaikan juga masternya dan lain-lain semacam. Misalnya beliau terkenal sekali sebagai seorang filosof yang karyanya banyak sekali, bermacam-macam bidang ilmu, dan beliau sempat menjadi ahli fikih dunia. Ahli fikih di OKI, organisasi konferensi Islam itu dunia, itu semacam itu. Membanggakan sekali ya. Sangat luar biasa ya, luar biasa pemirsa semuanya. Bisa disimpulkan ya Ustadz, berarti beliau ini ulama sekaligus ilmuwan ya Ustadz. Nah Ustadz, pertanyaan berikutnya nih, bisa dijelaskan nggak rekam jejak beliau sebagai ilmuwan itu seperti apa Ustadz? Ya, beliau sebelum menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beliau memang betul-betul ilmuwan, intelektual. Beliau di mana-mana mengajar. Di Jogja itu selain di UGM, ada di UIN itu, ada di UMY, ada di beberapa yang lain. Beliau mengajar semacam itu, dan mata kuliah yang beliau ampu biasanya kaitannya dengan masalah hukum, masalah filsafat, dan beliau memang ahlinya. Termasuk ini ada cerita sedikit, Pak Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat kali ini dulu, sewaktu kuliah di Jogja, sewaktu sering itu mendengarkan kuliahnya Pak Ahmad Azhar Basir, ya ikut gitu. Kemudian ternyata banyak sekali beliau menguasai betul ilmu baik ilmu tradisional maupun ilmu modern. Itu memang kuat. Luar biasa sekali ya sosok beliau ini. Sangat menjadi teladan sekali untuk pemirsa, untuk kita semua sekaligus pemirsa kajianmu ini. Selanjutnya nih Ustadz, yang namanya menjadi tokoh Muhammadiyah itu tentunya memiliki karakter yang kuat, yang menjadi suri tauladan untuk orang yang lainnya. Seperti apa sih karakter dari Kiai Haji Ahmad Azhar Basir MA ini? Ya memang orang pinter ya, beliau memang orang pinter. Orang pinter, punya integritas tinggi. Apa yang beliau katakan itu biasanya ya beliau lakukan. Itu sempat itu dulu sewaktu beliau masih kuliah di Mesir. Ya, itu kebetulan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu Kiai Haji Ahmad Badawi. Itu kan tahun 62 menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat. Pada waktu itu kemudian sesaat berikutnya beliau diangkat menjadi penasihat agama Presiden Republik Indonesia Pak Karno. Nah, jadi kemana-mana itu sering sekali Pak Karno sendiri sering mengatakan ini fatwa Kiai Badawi. Nah, pemahaman orang-orang di luar, wah kalau begitu ini Ketua Umum Pimpinan Pusat dekat sekali dengan Presiden, berarti waduh fasilitasnya banyak bermacam-macam semacam itu. Begitu selesai beliau kuliah itu kembali ke Indonesia, beliau tidak pulang ke rumahnya. Sewaktu di Jogja itu tidak pulang ke rumahnya, tapi beliau mengecek dulu ke Kiai Haji Ahmad Badawi, melihat dan ketemu, melihat rumahnya sama sekali tidak berubah. Kemudian ruang tamunya, pernik-pernik yang ada juga tidak berubah. Alhamdulillah, beliau mengatakan alhamdulillah, berarti masih benar, tidak terfasilitasi, tidak kemudian terbeli oleh kekuasaan. Misalnya orang yang cukup serius semacam itu. Hebat sekali, inspiratif sekali ya Ustadz ya, menarik sekali ya. Pengen tanya lagi tentang menggali informasi lebih tentang dalam tokoh ini ya. Nah Ustadz, beliau ketika memimpin Muhammadiyah, nah beliau itu apa saja sih Ustadz yang dilakukan beliau ketika itu? Bisa diceritakan masa kepemimpinannya berapa lama itu juga enggak Ustadz? Ya, beliau itu sebelumnya kan menjadi Ketua Majelis
tarjih karena beliau memang ahli di bidang itu, di bidang hukum, di bidang filsafat kuat itu. Tapi beliau kemudian ketika tahun 1990 muktamar di Jogja, Pak R. Fahrudin lengser, tidak sedia lagi untuk meneruskan. Nah, yang terpilih adalah beliau. Nah, artinya beliau menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah itu sejak tahun 1990. Tapi mustinya itu kan 5 tahun. Muktamar sampai dengan muktamar berikutnya. Tapi baru 4 tahun beliau wafat. Nah, kepemimpinan beliau selama 4 tahun itu cukup menarik juga. Yang paling tampak pada waktu itu, Pak Ahmad Azhar Basir itu ukhuwahnya. Terutama dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, karena memang latar belakang beliau semacam itu, seorang kiai. Nah, wajar dong temannya juga kiai-kiai, dan beliau dekat sekali dengan semacam itu yang kaitannya dengan ukhuwah. Kemudian kalau kajian-kajian, beliau karena orang yang memang ilmuwan, itu yang dikaji itu back to basic. Artinya kajian-kajian masalah filsafat, masalah hukum, hal-hal yang mendasar kaitannya dengan ajaran agama, termasuk Al-Quran, hadis bermacam-macam itu, yang semacam itu. Tapi juga dimulai kaitannya dengan santunan du'afa. Harus dipahami ini belum seperti sekarang ada lazismu. Pada waktu itu kan belum tumbuh lembaga semacam itu. Pada waktu itu ya beliau yang melakukan itu. Di samping kemudian memang kaderisasi dan lain-lain, artinya sebagai seorang pimpinan beliau itu istilahnya ya apa yang beliau dapatkan kemarin itu dijaga yang baik. Tapi kalau ada hal yang lebih baik dia pilih itu. Istilahnya kalau dalam istilah usul fikih itu al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahlu bil jadidil aslah. Menjaga hal-hal yang kemarin itu baik, dijaga terus. Tapi apabila ada hal yang lebih baik, baru ditemukan hal yang baru, lebih baik, ambil. Dan semacam itu. Itu prinsip dalam usul fikih kaitannya dengan program dan lain-lain. Semacam itu. Menarik sekali ya. Iya. Dan kita juga mendapat informasi ya Bu Arin ya dari tokoh tentang Kiai Haji Ahmad Azhar Basir ini dari Pak Ustadz. Dan juga tentunya pemirsa kajianmu yang ada di rumah maupun di mana saja. Satu lagi nih Ustadz. Di akhir hayatnya beliau, tentunya Kiai Haji Ahmad Azhar Basir MA ini meninggalkan rekam jejak ya. Berupa karya. Nah, karya yang paling mengesankan itu apa saja ya Ustadz? Kalau saya yang membaca cukup banyak, termasuk yang menarik itu kan filsafat ibadah dalam Islam. Itu yang menjadi buku bestseller itu pada waktu itu ya. Ya tahun 80-an lah pada waktu itu. Tapi yang selain itu juga yang refleksi atas persoalan-persoalan agama. Di samping misalnya ada garis-garis besar hukum ekonomi. Nah, misalnya kemudian ekonomi Islam. Kemudian pemerintahan. Ada yang berjudul negara dan pemerintahan dalam Islam. Ini cukup menarik dan kajiannya artinya punya wawasan kebangsaan yang memang kuat sekali. Kemudian ada keluarga sakinah, keluarga surgawi. Nah, hanya karya beliau itu ada tidak hanya belasan, banyak dan itu termasuk orang yang produktif. Nah, beliau wafat di tahun 1994. Beliau sakit karena ada komplikasi, memang ada radang usus dan jantung, juga penyakit gula. Nah, beliau sempat di rumah sakit PKU Jogja, tapi kemudian dibawa karena kondisinya mungkin agak kritis. Mungkin yang lebih lengkap pada waktu itu di Sarjito, RSUP Sarjito dibawa ke sana, kemudian wafat di sana, kemudian dikebumikan dan tahun 94 semacam itu. Artinya beliau memang dikenal betul bagi orang-orang sebagai seorang pemikir, seorang yang berumah di atas angin tadi, tapi sedia turun gunung untuk menjadi ketua
umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, periode sebelumnya itu selalu saja orang-orang yang kiai-kiai, kiai haji. Tapi setelah beliau itu tidak lagi kiai haji, profesor doktor. Karena yang menggantikan beliau kan profesor doktor siapa? Amin Rais. Nah, Amin Rais. Pak Amin Rais kemudian tahun 98 sempat kemudian dalam tanwir itu berijtihad partai, akhirnya kemudian kepemimpinan juga diteruskan oleh Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, profesor doktor juga. Setelah itu selesai Pak siapa? Profesor doktor Din Samsudin. Nah, Din Samsudin profesor doktor semuanya termasuk yang terakhir sekarang Profesor Doktor siapa? Haidar Nasir. Nah, itu kan juga profesor doktornya. Beliau menjadi transisi antara Kiai Haji, karena sebelum beliau Pak AR, sebelum beliau Pak siapa itu Pak Ahmad Badawi dan Pak Yunus Alis dan lain-lain, semuanya Kiai Haji, tapi setelah beliau profesor doktor. Ya. Wah, saya speechless. Luar biasa sekali ya. Bangga sekali ya, iya, kita betul. memiliki tokoh-tokoh seperti itu, sangat-sangat inspiratif sekali dan menarik untuk kita kulik. Pengen sekali membahas tentang beliau terus. Tapi gimana nih Ibu Yanita, waktu kita? Ya, waktunya sayang sekali ya, karena kita juga waktunya Dibatasi waktu ya. dibatasi. Jadi kalau untuk sosok dari Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini sangat bisa kita contoh ya Bu Arin ya. Betul sekali. Dan kajian pemirsa kajianmu sekalian, salah satunya adalah kegigihannya, Pak. Betul. Kegigihannya dan juga daya juangnya untuk terus belajar dan belajar. Betul. Sampai apa yang beliau buat itu sangat bermanfaat untuk kami yang sekarang ini ya. Generasi berikutnya, betul. Berkesan sekali ya. Iya, betul. Kira-kira ada tambahan lagi, Bu Arin? Mungkin Ustadz sebelum kita tutup, adakah pesan-kesan kepada pemuda-pemuda, kepada pemirsa Generasi, kajianmu yang ada di rumah saat ini, Ustadz? Beliau itu sempat menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah Pusat. Sesaat sebelum beliau mendapatkan beasiswa untuk belajar di Baghdad, Irak. Artinya beliau memang seorang tipe pimpinan. Nah, sewaktu pemuda tahun 56 sampai dengan 58 beliau sempat mendapatkan, dan artinya beliau mungkin mendapatkan kesempatan itu lewat beasiswa dan lain-lain, termasuk beliau semacam itu. Artinya jangan yang namanya mungkin kekurangan dana dan lain-lain itu menjadi kendala untuk maju. Menurut saya ini beliau termasuk salah satu contoh konkretnya ya. Wah, hebat sekali paparan dari Ustadz tentang Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini. Sangat inspiratif sekali untuk kami dan juga tentunya untuk pemirsa kajianmu di rumah maupun di dimanapun berada ya. Terima kasih Ustadz sudah mau meluangkan waktu dan untuk juga memberikan ya. informasi terhadap kami tentunya tentang Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA ini. Di kesempatan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya. Ya, terima kasih ya. Ustazah Nita, Ustazah Arin. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik pemirsa kajianmu, cukup sampai di sini pembahasan kami tentang Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir MA. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini di channel Kajianmu Magelang untuk mendapatkan informasi-informasi lagi tentang sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.